Dokumen kejahatan Jokowi itu adalah dokumen yang secara sadar sedang dipersiapkan oleh kelompok Hasto Kristianto. Lagi-lagi target mereka jelas, yaitu untuk menghancurkan karir politik Jokowi dan keluarga Jokowi. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah dokumen kejahatan Jokowi itu benar-benar ada? Ataukah dokumen kejahatan Jokowi ini harus kita kategorikan sebagai senjata ideologis yang tidak benar-benar ada, tetapi ini adalah bagian dari narasi konflik ideologis yang sedang terjadi di antara Jokowi, atau tepatnya kelompok-kelompok yang berafiliasi dan loyalis Jokowi, dan mereka-mereka yang dikatakan sebagai bagian dari kelompok Hasto Kristianto, dan para elit PDIP yang merasa selama ini menempatkan Jokowi sebagai target untuk dikalahkan ketika Jokowi dianggap sebagai orang yang telah melakukan tindakan-tindakan politik yang merugikan kepentingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bagaimana kita hendak menganalisis catatan ini dari perspektif pemikiran filsafat? Teman-teman, saya ingin mengajukan sebuah tesis pendek bahwa dokumen kejahatan Jokowi yang telah dinarasikan dalam ruang-ruang publik virtual kita, bahkan secara sadar disimpan di tempat yang aman sampai ke negara Rusia oleh sahabat Hasto Kristianto, pakar militer Koni Bakri, memperlihatkan kepada kita bahwa ada upaya yang sistematis dan terstruktur. Bahkan upaya ini harus kita katakan sebagai upaya yang secara politis ditargetkan antara lain untuk menghancurkan karir politik Jokowi dan keluarga Jokowi. Terakhir misalnya Koni Bakri sudah menyebut nama Iriana Joko Widodo sebagai orang yang tidak boleh tenang-tenang saja, karena dokumen kejahatan Jokowi salah satunya akan membuka tabir dan menelanjangi Iriana Jokowi yang juga dianggap tahu dan bertanggung jawab dalam sepak terjang politik Jokowi, suaminya, ketika ia menjadi presiden selama 2 periode. Teman-teman, saya ingin mempertanyakan apakah memang betul dokumen kejahatan Jokowi itu benar-benar ada? Ataukah kita harus menyebut bahwa dokumen kejahatan Jokowi itu sebetulnya tidak pernah ada? Ini adalah bagian dari konflik narasi ideologis, bagian dari perang ideologis yang sedang terjadi di antara kelompok-kelompok yang punya afiliasi pada Jokowi dan pada Hasto Kristianto. Semua punya kepentingan. Sekali lagi saya ingin katakan, tidak ada pernyataan, tidak ada argumentasi yang tidak punya kepentingan. Semua kita adalah makhluk yang syarat kepentingan. Karena itu, sasaran-sasaran dari penyebutan dokumen kejahatan Jokowi itu sekali lagi adalah kepentingannya untuk menyeimbangkan narasi yang sudah gaduh, yang menempatkan seorang Hasto Kristianto yang telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka buronnya Harun Masiku. Itu lagi-lagi hendak memperlihatkan bahwa kekuatan Hasto Kristianto dan kelompok dan orang-orang yang berafiliasi pada Hasto Kristianto masih tetap ada, dan karena itu mereka sengaja menghembuskan dokumen kejahatan Jokowi sebagai bagian dari perang narasi ideologis yang sedang dipersiapkan oleh kelompok ini. Teman-teman, sekali lagi kalau kita bicara dalam perspektif filsafat politik, kita selalu akan menyentuh persoalan ini pada apa yang dinamakan demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah demokrasi itu adalah rezim pemerintahan yang tanpa konflik? Justru tidak, teman-teman. Justru kalau kita membaca dalam perspektif filsafat politik, maka yang namanya demokrasi adalah rezim pemerintahan yang syarat konflik.
kepentingan, dan adu argumentasi dan gagasan. Bahkan di dalamnya konflik-konflik yang penuh dengan aksi-aksi yang sangat menciderai politik sebagai usaha menghadirkan kebaikan. Itu juga merupakan bagian dari narasi-narasi yang kita selalu akan temukan ketika berbicara tentang demokrasi. Karena itu teman-teman, nggak usah kita kaget, dan karena itu kita merasa bahwa ada masalah ketika kita menemukan narasi ideologis seperti dokumen kejahatan Jokowi sengaja dihembuskan untuk membuat kita tahu bahwa perang ideologis sedang terjadi. Karena itu kita akan melihat bagaimana siapa yang akan beroleh keuntungan dari perang ideologis ketika istilah dokumen kejahatan Jokowi sengaja dihembuskan. Tetapi dari perspektif yang merupakan keyakinan filosofi saya, bahwa politik sebagai kebaikan untuk hidup bersama, itu sekali lagi tidak pernah akan dikalahkan oleh upaya-upaya membangun narasi politik atau praksis politik itu sebagai politik dendam kebencian. Bahkan sengaja secara sadar ingin memperkeruh suasana. Karena itu saya tetap ingin mengatakan bahwa upaya untuk membuat pihak lain, kelompok lain itu terciderai, bahkan dihancurkan demi target-target politik kita, itu tidak akan pernah menolong politik yang dimainkan oleh seseorang aktor politik, termasuk Hasto Kristianto dan kelompoknya, untuk menghancurkan politik Jokowi dan keluarganya itu dapat mencapai target yang diharapkan. Karena itu teman-teman, segala bentuk narasi ideologis melalui senjata ideologis dengan menyampaikan ke ruang publik virtual dokumen kejahatan Jokowi, sekali lagi perlu dipertanyakan, apakah betul ada yang namanya dokumen kejahatan Jokowi? Saya secara pribadi punya intuisi politik dan keyakinan filosofis bahwa dokumen kejahatan Jokowi itu tidak pernah ada. Itu bagian dari narasi politik yang sengaja dihembuskan oleh kelompok Hasto Kristianto untuk mengacaukan opini kita, untuk selalu menempatkan Jokowi dan keluarganya sebagai sumber masalah. Dan target-target politik yang dibangun narasinya dari kebencian dan dendam itu tidak pernah akan menolong kita untuk menemukan praksis politik untuk kebaikan hidup bersama kita. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama sebuah pernyataan yang sungguh luar biasa dari seorang bapak tadi. Ini kalau tidak salah seorang akademisi dan juga pengamat ya. Ini terkait dengan filsafat politik. Menurutnya bahwa isu yang lagi dihembuskan oleh Hasto Kristianto dan krunya terkait dengan adanya dokumen yang disimpan di Rusia yang dipercayakan kepada Komni Bakri, yaitu termasuk dengan dokumen kasus korupsi para petinggi di negeri ini. Dan lagi-lagi disampaikan bahwa ada di dalam dokumen kejahatan tersebut ada nama Jokowi dan juga keluarganya. Ketika mereka mencoba untuk menyerang Jokowi, justru hingga saat ini belum sampai pun satu orang pun yang bisa menjebol ya kekuatan atau kemagisan yang dimiliki oleh Jokowi dengan mempengaruhi publik atau rakyat Indonesia. Karena biar bagaimanapun rakyat tahu bahwa sejauh ini presiden yang mampu membangun hampir merata di seluruh Indonesia itu adalah mantan Presiden Joko Widodo. Karena untuk menyerang Jokowi sudah sangat susah, maka lagi-lagi Hasto dan timnya justru menghembuskan informasi atau isu adanya hal-hal kejahatan yang dimiliki oleh istri dari Joko Widodo, yakni Ibu Iriana. Dan bahkan tak tanggung-tanggung, mereka justru memberikan isu yang sangat murahan, yang sangat tidak masuk di akal terkait Ibu Iriana. Hal ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita atau kepada publik bahwa jika Jokowi dan keluarganya tidak dijegal perkembangan pergerakan politiknya sejak saat ini, maka bukan tidak mungkin di 2029 nanti Gibran bakal terpilih menjadi presiden. Dan itu sudah bisa dilihat bagaimana kekuatan politik yang dimiliki Jokowi dan keluarganya. Karena orang lain pun yang ia endorse bisa menjadi pemimpin. Bukan tidak mungkin 2029 Jokowi akan tampil di atas panggung, mengkampanyekan atau
memberikan dukungan untuk anaknya. Karena seperti kita ketahui dan saksikan di berbagai media, bahwa sejauh ini banyak sekali orang-orang pintar yang berkumpul untuk menumbangkan Jokowi, namun hingga saat ini beliau tetap berdiri teguh, kuat, kokoh, karena memang kita yakin nih, bahwa orang yang bekerja dengan baik, sekalipun diupaya dengan cara apapun, pasti akan tetap ada dan namanya tetap harum. Sekalipun diisukan sana-sini terkait dengan pekerjaan, kinerja, ataupun hal-hal lain yang menurut mereka, para pembenci Jokowi, bahwa itu semuanya kurang baik. Tetapi puji Tuhan, hingga saat ini, Jokowi tetap eksis, dan rakyat makin mencintai Jokowi. Baik, selanjutnya kita ikuti beberapa penyampaian atau pernyataan dari para tokoh lainnya terkait kasus di mana Hasto ditahan lalu dihembuskan bahwa ia memiliki dokumen rahasia. Saya juga punya keyakinan dokumen itu hanya gertak sambal dan tidak ada wujudnya, karena sampai kapanpun tidak akan realisasi. Kalau memang benar ia memiliki itu, kenapa tunggu sekarang dulu? Lalu kenapa tunggu terlilit masalah dulu baru ia gembar-gemborkan bahwa memiliki dokumen tersebut? Kalaupun memang ada, ya harusnya segera ditunjukkan untuk bisa menyelamatkan Hasto itu sendiri. Baik, kita ikuti video-video selanjutnya. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama terkait dengan para pembenci Bapak Joko Widodo. Dimana kalau kita lihat teman-teman ya, semakin hari semakin mereka kehabisan bahan bakar, semakin mereka kehabisan bahan untuk menyudutkan Pak Jokowi. Dan semakin hari juga orang-orang yang menyerang Pak Jokowi sepertinya semakin berkurang, karena ya mereka tidak bisa mencari celah sedikit pun dari Pak Jokowi. Ya kalau kalian mungkin perhatikan ya, Faisal Assegaf yang pasca Pilpres sangat gentar menyerang Pak Jokowi sekarang sudah hilang dari peredaran teman-teman. Dan sepertinya satu persatu sudah hilang diskusi-diskusi yang selalu dilakukan oleh para pembenci, gerombolan Refli Harun, gerombolan Roy Suryo dan segala macam. Sepertinya sudah tidak ada lagi teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Fahri Hamzah dan juga penjelasan dari Bung Silvester terkait dengan orang-orang yang selama ini ingin menjatuhkan Bapak Joko Widodo. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi. Tidak selesai-selesai. Apakah mudah menjadi Jokowi di tengah iklim politik yang tidak baik? Ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi, dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya. Pak Jokowi menatanya dengan baik, membangun rekonsiliasi dan mengajak Pak Prabowo dalam satu rekonsiliasi untuk membangun kekuatan masa depan, serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Janganlah kita ini mau diadu domba dengan pemimpin-pemimpin politik kita yang baik. Saya bilang jangan mau. Ini oposisi ngawur. Oposisi yang tidak mau ya umat itu menjadi pendukung negara. Mereka mau umat ini berantem dengan negara yang pesta pora mereka. Buat apa kemudian mau disetting oleh orang untuk berkelahi dengan negara, menghantam pemimpin sehingga keharmonisan kita dalam membina umat kita ini menjadi diganggu oleh mereka. Saya mengkritis itu institusi yang didanai oleh beberapa filantropis global yang punya motif jelek ya. Yang misalnya menyebut Pak Jokowi itu adalah raja koruptor. Bagaimana orang bisa korup? Ya, tiba-tiba seolah-olah partainya jadi suci gitu, dan semua cuci tangan. Wow, partainya suci. Partai jadi suci tapi semua dilimpahkan kesalahannya ke Pak Jokowi. Wow, kan nggak boleh begitu dong. Tapi motifnya sederhana, kita mau diadu, dipeliharalah elemen-elemen yang bisa dipakai untuk mengadu domba. Kan begitu terus pola mainnya nanti. Dengan Pak Jokowi dibilang orang korup, bagaimana Anda bilang orang yang ada dalam negara demokrasi yang
penegak hukumnya independen, yang parlemennya galak, partai-partainya galak, rakyatnya galak, tukang demo setiap hari dibilang korup. Dari negara-negara yang tidak disebut korup, padahal itu negara totaliter yang tidak ada kebebasan. Namunlah kita cuci juga lah otak kita ini, karena udah kelamaan juga otak kita ini kangkangi oleh orang lain dan membuat negatif thinking kepada bangsa kita sendiri, seolah bangsa kita nggak punya kesempatan untuk maju. Karena ini semua mau dipakai sebagai alat ganggu. Wow, keren banget teman-teman ya. Bagaimana tadi kita mendengarkan penjelasan dan ya mungkin sebagai pengingat yang berapi-api dari Bung Fahri Hamzah, jangan mau diadu domba. Ini sepertinya selaras dengan pesan dari Ibu Irma Suryani terkait dengan OCCRP kemarin. Ya, ini diduganya ya OCCRP ini digunakan oleh musuh-musuh Pak Jokowi untuk menyebarkan berita-berita yang bisa menjatuhkan Pak Jokowi lah, yang bisa menjatuhkan marwah dan mungkin kecintaan masyarakat kepada Pak Jokowi. Tapi sayangnya ya kebenaran mencari jalannya sendiri teman-teman ya. Ini terus kita bicara hal-hal yang ringan-ringan saja, terus mengenai beberapa isu yang kita ketahui bahwa ada framing yang jahat. Kita ketahui bahwa tadi saya melaporkan bahwa ada pihak-pihak yang ingin bermain menghancurkan dan mengadu domba bangsa. Kemudian apa yang dilakukan oleh posisi ya, kita tahu bahwa NGO ini atau LSM ini sama seperti kebanyakan di Indonesia, dan mereka sudah pernah melakukan investigasi untuk menemukan bukti-bukti atau data yang valid mengenai yang dituduhkan Pak Jokowi sebagai koruptor. Dan ya OCCRP ini ya hanya menyebarkan Google Form, voting dan segala macam untuk membuat list tokoh yang dianggap korup, dan yang mengisi ternyata ya barisan-barisan pembenci Pak Jokowi juga teman-teman. Ya tahu sendiri kan berapa masyarakat Indonesia teman-teman, dan berapa orang yang membenci Pak Jokowi, berapa ribu orang yang tiap hari mendapat asupan-asupan negatif terkait dengan Pak Jokowi. Ya mereka berlomba-lomba untuk memasukkan nama Pak Jokowi ke sana, mengisi Google Form dan segala macam. Ya, jadi tadi Bapak sendiri hanya ketawa-ketawa saja. Bapak bilang bahwa Mas, saya sudah biasa dari dulu memang sudah difitnah, tapi saya happy-happy saja. Menurut Bapak, ya sebenarnya beliau juga bahagia saja, tidak panik. Dan menurut saya yang panik itu orang yang sudah menjadi tersangka korupsi. Ya kan? Siapa tuh? Hasto. Orang yang ingin mengaburkan fakta-fakta hukum, ya kan, yang sudah jadi tersangka. Dan saya sendiri mendapat sumber bahwa yang bermain ini adalah dari salah satu kekuatan partai politik dan juga media. Mungkin saya nggak bisa sebut langsung, tapi partai politiknya adalah Partai Dinasti Pedihnya Perjuangan dan juga majalah Tempe. Ya. Bentar. Partai Pedihnya apa tadi teman-teman ya? Partai Pedihnya Perjuangan. Apa itu ya? Dan media Tempe. Waduh. Karena apa? Mereka ini memang ada hubungan ya, ada kolaborasi. Tapi sayangnya Kalian setuju gak? Semakin Pak Jokowi diserang, maka namanya akan semakin melambung. Kok bisa? Ini dia. Jadi gini guys, saya tuh bingung banget ya sama lawan-lawan politik Jokowi. Sebenarnya mereka itu paham gak sih konsep branding? Jadi ketika seseorang punya personal branding yang sangat kuat, maka ketika namanya terus diperbincangkan, entah itu dalam hal positif maupun negatif, maka secara otomatis namanya juga akan semakin naik. Seperti contohnya yang terbaru ini ya, ketika Pak Jokowi ini dimasukkan dalam list daftar orang terkorup 2024, maka artinya justru nama Pak Jokowi ini akan terus diperbincangkan sampai kapanpun. Terlebih lagi Pak Jokowi ini sebenarnya sudah punya best fans atau orang-orang yang sudah suka terhadap Pak Jokowi itu
banyak banget. Sehingga ketika ada berita melenceng, apalagi muatannya itu negatif, tapi setelah dicek ternyata berdasarkan voting. Dan diduga juga nih ada media dari Indonesia yang juga bekerja sama dengan lembaga yang memasukkan Pak Jokowi sebagai orang terkorup 2024. Jadi ya kelihatan banget nih ulahnya siapa. Dan saya jadi menduga juga nih, sebenarnya lawan-lawan politik Pak Jokowi itu nunggu Pak Jokowi blunder. Tapi ternyata Pak Jokowi ini bukanlah orang yang mudah dipancing. Mau dipancing dengan hal apapun, beliau ini bisa membaca situasi dan bisa berhati-hati dan menjaga ucapannya. Sehingga pendukung-pendukung Pak Jokowi pun nggak bisa terprovokasi. Nah, maka dari itu guys, saya juga telah membuatkan untuk kalian sebuah trik manipulasi dan trik psikologi yang bisa membuat kita membaca situasi, membaca pikiran orang lain dan tidak mudah terpengaruh. Yang bisa kalian temukan di link bio profil saya. Yang saya jamin kalian tidak akan menemukan dimanapun ilmu ini. So, sebenarnya lawan-lawan politik Pak Jokowi ini harusnya paham ya. Contoh realnya adalah Hero Granger, di mana dia nggak pernah disebut yang akhirnya semakin redup guys. Gimana menurut kalian? Kalau kita lihat sekarang, ada 4 cara mereka untuk meredam isu ini. Pertama, dengan menyebut posisi API itu tidak kredibel. Kenyataannya sebaliknya kan. Kedua, mereka menyebut bahwa laporan itu nggak ada bukti. Kita udah katakan nggak akan ada bukti, yang ada data. Dan kira-kira gitu. Yang ketiga, mereka menyerang pribadi-pribadi dan mengatakan itu pemecah belah bangsa. Bagaimana urusan kayak begitu kok jadi pemecah belah bangsa? Yang keempat, nah ini sudah terakhir, itu sudah di take down oleh posisi arti. Di mana ada take downnya? Yang ada mereka pindahin dari berita utama ke berita yang lain. Itu kan biasa dalam dunia media kan. Dia tidak lagi berita utama mereka, sekarang berita dalam berita itu lebih. Jadi berita tentang 5 nominator ya pemerintah korup itu tetap ada dalam berita Basar Al-Asad. Tapi itulah yang sekarang dikerjakan oleh Basar Al-Asad dengan 4 model yang saya sebutkan tadi, dan semuanya terbantahkan satu persatu. Nah, sekarang mereka beralih ke soal bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Kalau terkait dengan data sudah dilaporkan. Data apa saja? Soal penambahan harta kekayaan yang signifikan, ya kan, dari keluarga Pak Jokowi dan sebagainya, termasuk di dalamnya disampaikan di peradilan apa itu berkenaan dengan apa yang disebut dengan blok Medan dan sebagainya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nurani 98 dan teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Rarang Putih, Antonio Janar, ada Wakil Kamal dan Raras Tejo, Lubowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk, saya mungkin sudah ke-5 kalinya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024, karena tentang dugaan korupsi, kolusi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Dumas, berdiskusi cukup panjang lah, 30 menit ya, lebih, dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tetapi diterima dengan baik dan agak perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan itu. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilanjutkan oleh Bung Agus Danar dan Bung Rai dan kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu,
kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCCRP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCCRP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal-hal itu, kami pada Selasa 7 Januari 2025 kembali datang ke KPK untuk menyatakan bahwa 1. Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya terkait ramainya respon publik terhadap rilis OCCRP. KPK menyebut hanya menunggu laporan dari masyarakat terkait hal tersebut. 2. Sikap KPK yang lembut dan pasif ini bertolak belakang dengan kasus yang menimpa tokoh politik dari partai politik yang bukan pejabat negara. Padahal KPK seharusnya mengejar pelaku korupsi yang berada di lingkaran kekuasaan atau mereka yang berada di lingkaran kekuasaan yang dilaporkan oleh masyarakat karena ada kerugian negara yang diakibatkan. Untuk ketiga dan keempat, silakan Bung Rai. 3. KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98, tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu, telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk
dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Jakarta, 7 Januari 2004, hormat kami, Nurani 98, Rai Rangkuti, Ubaidillah Batrun, Embai, Ahmad Wakil, Buntoro, Antonius Danar, Ari Purwanto, Tejo Asmoro, Bowo Santoso, dan nama-nama lain yang belum sempat kami masukkan dalam hal ini. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya, itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh bahwa selain data-data yang sudah disampaikan KPK baik 2 tahun lalu, setahun lalu, dan tambahan hari ini, kita juga mesti melihat bahwa secara empirik wajah Republik ini sedang muram, carut marut demokrasinya, dan salah satu mantan presiden masuk dalam daftar presiden yang terkorup di dunia. Tentu kita malu ya. Indonesia menjadi perbincangan dunia, dan disinilah KPK menjadi institusi yang dipertaruhkan. Apakah KPK akan berpihak pada kepentingan untuk memperbaiki keadaan Republik, atau justru KPK menjadi instrumen yang membuat wajah Republik makin buruk? Saya kira itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau data kita ingin meminta kepada KPK untuk mengungkap kembali, menelaah kembali yang sudah pernah kami laporkan, baik tahun 2022 maupun 2024. Lalu kami sampaikan juga bahwa secara nyata di dunia ini, rilis OCCRP itu adalah bukti empirik untuk menjadi pintu KPK menelusuri itu. Kan kalimat yang sangat jelas di rilisnya OCCRP bahwa saudara Joko Widodo telah melakukan tindakan yang menggambarkan perilaku korupsi itu. Melalui apa? Melalui proses-proses yang kemudian memudahkan anaknya untuk mempengaruhi peradilan di MK dan lain-lain. Itu sebetulnya pintu yang bisa menjadi instrumen KPK untuk bisa masuk membongkar yang bersangkutan. Namanya tetap ada. Kalau kita lihat sekarang, ada 4 cara mereka untuk meredam isu ini. Pertama, dengan menyebut posisi RP itu tidak kredibel. Kenyataannya sebaliknya kan. Kedua, mereka menyebut bahwa laporan itu nggak ada bukti. Kita udah mengatakan nggak akan ada bukti, yang ada data. Dan kira-kira gitu. Yang ketiga, mereka menyerang pribadi-pribadi dengan mengatakan itu pemecah belah bangsa. Bagaimana urusan kayak begitu kok jadi pemecah belah bangsa? Yang keempat, nah isu yang terakhir itu sudah di take down oleh OCCRP. Di mana ada take downnya? Yang ada mereka mindahin dari berita utama ke berita yang lain. Itu kan biasa dalam dunia media kan. Dia tidak lagi berita utama mereka, sekarang berita dalam berita gitu loh kira-kira. Jadi berita tentang 5 nominator ya pemerintah korup itu tetap ada dalam berita Bashar al-Assad itu gitu. Tapi itulah yang sekarang dikerjakan oleh buzzer-buzzer dengan 4 model yang saya sebutkan itu tadi. Dan semuanya terbantahkan satu persatu. Nah sekarang mereka beralih ke soal bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Kalau terkait dengan data sudah dilaporkan. Data apa saja? Soal penambahan harta kekayaan yang signifikan. Ya kan? Dari keluarga Pak Jokowi. Dan sebagainya. Termasuk di dalamnya sudah disampaikan di peradilan. Apa itu? Berkenaan dengan apa yang disebut dengan blok Medan. Dan sebagainya. Jokowi dilaporkan ke KPK
Guys, ada berita baru nih soal Jokowi. Jadi, menurut informasi yang beredar, Jokowi ini dilaporkan ke KPK loh. Pelaporan mantan presiden ini didasarkan dari dugaan korupsi sesuai rilis dari OCCRP guys. Pihak-pihak yang laporin Jokowi ini ada dari tim pembela ulama dan aktivis. Bentuk pelaporannya adalah pengaduan masyarakat dan udah disampaikan ke kantor KPK Jakarta Selatan. Tapi, para pelapor kecewa karena KPK tuh nggak serius loh terima pengaduan dugaan korupsi itu. Harusnya Jokowi tuh cepat dipanggil dan buktiin kalau emang dia nggak korupsi. Menurut kalian, KPK akan tanganin dugaan kasus korupsi Jokowi ini apa enggak ya guys? Para cebokers mengatakan bahwa itu semua tidak valid, tidak berdasar dan sebagainya. OCCRP itu lembaga kredibel. Oke. Dia pemenang Pulitzer, dia yang membongkar Panama Papers. Jadi dia punya rekam jejak panjang. Lalu kalau kita lihat kemarin nama-nama yang menjadi nominator di samping Jokowi itu memang nama-nama kepala negara yang jelas-jelas juga punya kasus, punya masalah. Nah, sialnya memang yang melenggang begitu saja mulus itu hanya Jokowi. Bangladesh misalnya, itu kan digulingkan. Sekarang kan si presidennya Surya tentu juga digulingkan juga. Jadi hanya Jokowi ini yang lolos melenggang begitu saja, seolah-olah tidak ada kesalahan apa-apa, dan bahkan kita bisa lihat dia melakukan move lanjutan seolah-olah dia masih presiden sekarang. Jadi OCCRP ini temuan penting, dia adalah sebuah fakta. Dia memang bukan berdasar, kita tahu metodenya adalah survei dan sebagainya, tapi ini kan memang sebuah metode yang sahih untuk merilis sebuah temuan. Ini adalah fakta sosial, ini adalah fakta dalam jurnalistik juga. Jadi ini seharusnya menjadi pijakan untuk kembali menggaungkan adili Jokowi. Adili Jokowi. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Riset dunia oleh para jurnalis. Nah, di sini saya suka nih komentari Bung Rocky Gerung ya, yang dianggap teman-teman yang tidak suka sama pemerintahan itu orang cerdas. Nah, di sini dia kelihatan splitnya, kelihatan ketidakcerdasannya. Ucapannya Rocky adalah ini adalah jurnalis dunia dengan investigasi ya, dengan pola investigasi ala dunia risetnya. Dan ternyata sudah dibantah dan dijawab oleh OCCRP sendiri bahwasanya tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka karena ada orang yang menggunakan polanya untuk kepentingan atau agenda politik tertentu atau pikiran dia sendiri. Nah, di sana kan dia menggunakan 55.000 ya dari link pakai apa sih, kita tidak tahu apakah link Google Form atau apa yang disebarkan kemudian diisi oleh orang-orang tertentu, dan yang ngisi ini adalah kita nggak tahu masyarakat banyak mana. Jangan-jangan memang yang ngisi ini adalah orang-orang yang memang tidak suka sama pemerintahan Jokowi, ya kan? Beberapa jurnalis atau yang di sana ada akademisi dan intelektual dan sebagainya, dan mungkin memang rata-rata saya mendengar lainnya adalah orang-orang yang ngisi ini adalah orang-orang yang nggak suka sama Jokowi. Dan di sana ada Tempo, kemudian ada Transparan International, itu juga ada Mbak Fitri. Nah, tapi saya nanggapi tentang Bung Rocky ini saya suka nih kalau Bung Rocky ini. Jadi dia bilang Ternak Mulyono cara menanggapi ini cara menanggapi kami cerdas, bro. Ente yang nggak cerdas. Ente mengatakan ini jurnalisme internasional berbasis riset dan sebagainya, faktanya sudah terbantahkan itu. Makanya lu terjebak di sana, kan? Terjebak bahwasanya akhirnya OCCRP men-take down berita itu dan memberikan pernyataan bahwasanya tidak ada satupun data yang bisa membuktikan tentang korupsinya Jokowi. Yang kedua, dia juga mengingatkan, ngasih warning bahwasanya ternyata ada juga yang menggunakan isu ini oleh para gerombolan yang melakukannya demi kepentingan atau agenda politik tertentu. Gitu Bung Rocky. Suka banget gua nanggapi Bung Rocky ini. Lu kena prank bro Rocky hari ini, saat ini lu kena prank banget, Tapi ternak Rocky pasti bilang Rocky paling keren, ya kan? Padahal cara ternaknya Rocky pun juga menanggapi, wah semua apa yang diomongin Rocky benar semua. Kalau menurut saya sih goblok dan tolol aja sih. Kalau kita dengerin membenarkan yang ini ya, saya fokus
yang omongan yang sekarang ya, saya nggak ngomongin yang lainnya, fokus ini aja. Pak, terkait kemarin kan sempat Bu Mega sempat menyatakan bahwa hubungan mereka dengan Pak Prabowo itu kan baik-baik aja ya Pak ya. Cuma dari Pak Pan dan Bambang bilang kalau hubungannya mereka itu baik, yang membuat tidak baik Pak Jokowi seperti itu. Apa hubungannya saya dengan hubungan beliau-beliau? Tapi kalau selama ini melihat hubungan mereka seperti apa sih Pak? Ya belum tahu ya, belum, udah berapa, 2,5 tahun kan belum bertemu. Pak, menurut berarti nggak ada hubungannya ya Pak, ya, hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Gimana? Tidak ada hubungannya Bu Mega dengan Pak Prabowo? Ya ada, saya di Solo, Pak Prabowo di Jakarta, Bu Mega di Jakarta. Kan Bapak dinilai tidak jujur sama Ibu Mega. Bapak dinilai tidak jujur dengan Ya orang menilai silakan. Baru 2 hari berita Bapak Jokowi presiden terkorup sudah lenyap dihapus di sosial media. Dan yang bikin berita sudah klarifikasi. Bagaimana pembenci Bapak Jokowi? Gak malu kalian? Kemarin yang bikin konten menghina Bapak Jokowi karena presiden terkorup ternyata hoak. Pura-pura gak denger ya? Habis bikin berita Bapak Jokowi presiden terkorup, sekarang mau bikin berita apa lagi? Hei kalian pembenci Bapak Jokowi, beliau diberitakan seperti itu loh, masih santai di rumah dan sibuk nemuin masyarakat yang berkunjung di rumah beliau. Jangan remehkan orang baik yang diam dan tidak pernah melawan dan membalas. Karena tanpa disentuh, yang nyerang akan tumbang dengan sendirinya. Serangan yang kau tujukan pada Bapak Jokowi akan balik sendiri ke dirimu. Karena sudah kebaca, terlalu murahan. Salam waras. Contohnya Pak Jokowi yang juga diduga melindungi Pak Hasto pada saat 2020 lalu. Nah, apakah KPK akan sampai ke sana kok langkahnya? Itu tentu pemeriksaan dilakukan, gitu ya. Pastinya karena ada kepentingan dan kesaksian itu relevan dengan perkara yang ditangani. Gitu. Kita tidak misalkan membutuhkan kesaksian yang bersifat audit itu, gitu. Pasti kesaksian atau keterangan fakta lah yang dibutuhkan. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang telah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.